Ini cerita awal mula prajurit KKO Marinir membantu RPKAD mengangkat jenazah para jenderal yang jadi korban penculikan dan pembunuhan gerombolan G30 SPKI di Lubang Buaya. Dalam buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, yang ditulis Hendro Subroto, Sintong Panjaitan bercerita setelah sumur maut ditemukan lalu dilakukan penggalian sumur. Tapi kesulitan dihadapi, ketika para penggali tidak kuat akan bau busuk mayat yang menyengat dari dalam sumur. Ketika itu, Sintong masih berpangkat Letda Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD pasukan elit yang kini bernama Kopassus. Ketika itu, Sintong berpikir bagaimana caranya mengatasi bau busuk itu. Kata dia, secara logika itu bisa diatasi dengan kedok oksigen. Ia pun setelah itu memanggil Kopral Anang, seorang anggota RPKAD yang pernah mendapat pendidikan selam di Kopaska Angkatan Laut. Kopral Anang juga tercatat menjadi pelatih selam RPKAD. Setelah dipanggil Sintong, Kopral Anang mengatakan bahwa keberadaan peralatan selam RPKAD ada di Cilacap, Jawa Tengah. Masih menurut Kopral Anang, di Jakarta yang memiliki peralatan selam adalah KKO Angkatan Laut. Akhirnya Sintong pun minta bantuan kepada salah seorang kapten dari staf Komando Garnisun, Skogar, yang berada di tempat itu. "Tolong pinjamkan dulu peralatan selam dari KKO," kata Sintong seperti dikutip dari buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Malam itu, Sintong dan anak buahnya tetap melakukan tugas pengamanan di Lubang Buaya. Ketika itu di daerah Lubang Buaya tidak ada listrik. Maka, untuk penerangan, pasukan RPKAD yang berjaga menggunakan lampu minyak. Sampai kemudian beberapa perwira dari Kostrad, Skogar, dan instansi militer lain berdatangan ke Lubang Buaya. Mereka datang untuk memperoleh informasi. Salah seorang perwira yang datang ke Lubang Buaya adalah Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa Kolonel CPM Maului Saelan. Masih menurut Sintong, ketika itu, dirinya sebagai komandan peleton RPKAD dapat perintah untuk mengamankan daerah itu. Kepada para perwira yang datang ke Lubang Buaya, Sintong mengatakan mereka tidak dilarang datang ke Lubang Buaya. Tapi Sintong menegaskan, mereka tidak boleh mencampuri wewenang pelaksanaan tugasnya. Sintong juga menegaskan kepada yang datang, jika ada pihak lain yang ingin ikut-ikutan mengangkat jenazah, maka hal itu tidak mungkin. Mereka tidak mempunyai peralatan yang diperlukan. Malam itu Sintong menunggu jawaban peminjaman peralatan selam dari KKO Angkatan Laut. Proses peminjaman peralatan selam dari KKO berawal ketika Kapten R. Sukendar dari Kostrad menemui Letu KKO Mispam Sutanto, seorang komandan peleton senior Kompi Intai Para Amfibi KKO yang sehari-hari juga bertindak sebagai wakil komandan Kompi di markas Kipam yang menempati sayap kiri gedung markas besar KKO di Jalan Kuitang itu. Kapten Sukendar menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminjam peralatan selam, tulis Hendro Subroto dalam buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Lalu, menjelang tengah malam, Letu Mispam mengantar Kapten Sukendar yang sejak sebelumnya telah menjalin hubungan baik menghadap Panglima KKO saat itu Brigjen KKO Hartono di kediamannya di Bilangan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Jenderal Hartono mengatakan peminjaman peralatan selam diizinkan, sedangkan surat permintaan resmi dari Kostrad dapat menyusul kemudian. Menurut Sintong, pada waktu itu Angkatan Laut Republik Indonesia sedang melakukan persiapan latihan perang-perangan di laut. Sehingga keberadaan peralatan selam ada di Fregat Krimul Tatuli sebagai kapal komando yang sedang sandar di dermaga pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian, perwira pertama Korps Zeni dan KKO segera menuju kapal komando untuk mengambil peralatan selam. Selanjutnya Kapten Sukendar dan Letu Mispam berangkat ke pabrik oksigen di Manggarai, Jakarta untuk mengisi kompres air tabung oksigen. Dengan demikian, Kapten Sukendar berhasil melakukan peminjaman peralatan selam dari KKO dan berperan aktif dalam mempersiapkan peralatan selam secara tuntas, kata Sintong dalam buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Sekitar pukul 3 dini hari, kata Sintong,
Kapten KKO Winanto, Komandan Kompi para amfibi KKO bersama satu tim yang terdiri dari 8 orang penyelam dan 2 orang dokter masing-masing Dr. Ho Chioling dan Dr. Sumarno berangkat ke lubang buaya dengan menggunakan truk Ziel buatan Uni Soviet dan membawa sebuah generator listrik yang ditarik dengan jeep. Kemudian sekitar pukul 4.30 pagi, mereka tiba di kawasan lubang buaya. Pada awalnya di dekat lubang buaya, Kipam dicegah masuk oleh penjagaan PGT, tetapi akhirnya mereka diizinkan melewati penjagaan. Sintong yang mendapat laporan kedatangan Kipam dengan kendaraan, memerintahkan supaya pasukan KKO dicegah masuk. Dalam perkembangan selanjutnya, Sintong diminta oleh seorang kapten dari Skogar dan beberapa perwira yang berada di tempat itu agar RPKAD bersama-sama dengan KKO mengambil jenazah. Sintong berpikir saran kapten dari Skogar itu benar. Menggunakan peralatan selam dengan tabung oksigen di dalam sumur yang sempit. Tidak mudah, jika peralatan selam yang digendong di punggung untuk menyelam di laut. Bobotnya menjadi ringan. Tetapi, jika hanya digendong di udara terbuka dan harus mencangkul tanah untuk memperlebar dinding sumur yang sempit, memerlukan pengalaman. Selain itu, peralatan selam memang mestinya ditangani oleh anggota yang sudah biasa menggunakannya. Akhirnya Sintong mengizinkan tim penyelam Kipam masuk. Sekitar pukul 10 Kipam masuk ke lubang buaya. Bersamaan dengan itu ikut serta di belakang iring-iringan kendaraan yang membawa Pangkostrat Maijen Soeharto dan rombongan. Kala itu, selain Maijen Soeharto, hadir pula beberapa perwira tinggi yang menyaksikan pengangkatan jenazah. Para perwira tinggi yang hadir ketika itu di lubang buaya antara lain Kepala Pusat Penerangan, Puspen, Hankam Brigjen Sugandi, Kepala Puspen Angkatan Darat Ibnu Subroto, Direktur Peralatan Angkatan Darat Brigjen Hartono, Direktur Zeni TNI AD Brigjen Suratmo, dan Direktur Polisi Militer Brigjen Sudirgo. Hadir pula beberapa wartawan yang akan meliput pengangkatan jenazah. Setelah itu dilakukan orientasi dalam sumur oleh personel Kipam KKO. Hasil orientasi ke dalam sumur yang dilakukan oleh Kipam menunjukkan ada 3 cara untuk mengangkat jenazah. Pertama, dengan cara mengangkat jenazah secara langsung. Tetapi, hal ini tidak mungkin dilakukan, karena lebar sumur hanya sekitar 75 cm. Kedua, dengan cara menggali untuk memperlebar sumur. Cara ini pun sulit dilakukan karena akan memakan waktu terlalu lama dan banyak menguras energi. Ketiga, dengan cara menggunakan tali. Di antara ketiga cara itu, maka tim dokter Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto menyetujui cara mengangkat jenazah dengan menggunakan tali, tulis Hendro Subroto dalam buku perjalanan seorang prajurit para komando. Setelah itu, proses pengangkatan jenazah dimulai. Peralatan selam dipakai secara bergantian oleh anggota KKO, RPKAD, dan penduduk setempat yang ikut membantu. Meskipun mereka telah mengenakan peralatan selam, bukan berarti mereka bebas dari keracunan bau. Hal itu disebabkan pernapasan dilakukan melalui mulut. Mereka dapat menderita keracunan bau yang menyengat di dalam sumur. Pada pukul 12:05, Kopral Anang, anggota RPKAD, dengan mengenakan oksigen masuk turun ke dalam sumur dan berhasil mengikatkan tali pada salah satu jenazah. Setelah diangkat, ternyata jenazah Letu Pierre Tendean, Ajudan Jenderal Nasution. Kemudian pada pukul 12:15 Serma KKO Suparimin turun ke dalam sumur untuk mengikatkan tali pada salah satu jenazah. Namun, jenazah itu belum dapat diangkat karena masih terjepit oleh jenazah lainnya. Pada pukul 12:30 prajurit KKO Subekti yang turun ke dalam sumur. Dia mengikatkan tali pada salah satu jenazah. Ikatan tali itu berhasil mengangkat 2 jenazah sekaligus. Masing-masing jenazah Maijen S. Parman dan jenazah Maijen Suprapto yang terikat satu dengan yang lain. Kemudian pada pukul 12:55 Kopral KKO Hartono mengikatkan tali kedua jenazah secara terpisah. Ternyata setelah ditarik kedua jenazah itu adalah jenazah Maijen MT Haryono dan Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo. Lalu pada pukul 13:30, Serma KKO Suparimin yang giliran turun untuk kedua kalinya. Dia berhasil mengikatkan tali ke salah satu jenazah. Setelah dilakukan penelitian, jenazah yang berhasil diangkat adalah jenazah Letjen Ahmad Yani. Keenam jenazah yang berhasil diangkat setelah itu dibaringkan di peti yang telah disiapkan oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Dan untuk memastikan bahwa seluruh jenazah sudah diangkat, maka salah seorang masih harus turun lagi ke dalam sumur. Tetapi, baik para penyelam dari Kipam maupun RPKAD sudah kelelahan. Bahkan salah seorang prajurit pilihan yang telah berhasil mengangkat jenazah, mengalami keracunan bau yang menyengat di dalam sumur.
Ia muntah-muntah, kemudian terkapar dan dibaringkan di tempat yang tersembunyi agar tidak mengganggu suasana berkabung. Ketika itu sebenarnya Kapten Winanto sebagai komandan kompi intai para amfibi KKO tidak usah turun ke dalam sumur. Namun, karena kondisi anak buahnya maupun kondisi Kopral Anang dari RPKAD telah terkuras habis tenaganya, maka perwira pertama KKO lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1959 itu turun ke dasar sumur. Kapten Winanto turun ke dalam sumur dengan membawa spotlight yang dipasok dengan catu daya listrik dari generator yang telah disiapkan dari markas Kipam. Ternyata di dalamnya masih terdapat satu jenazah lagi, yakni jenazah Brigjen DI Panjaitan. Maka dengan demikian lengkaplah sudah jumlah korban penculikan G30 SPKI yang dicari. Sintong pun telah berhasil melaksanakan tugasnya untuk menemukan para jenderal pimpinan Angkatan Darat yang diculik dan dibunuh gerombolan G30 SPKI sampai tuntas.